Saudara-saudari terkasih, ada sebuah pepatah Latin yang berbunyi ex granis fit acervus, yang artinya kurang lebih dari biji-bijian terbentuklah tumpukan. Secara analogis, pepatah ini mau mengatakan bahwa beberapa butir padi yang ditaburkan di ladang atau di sawah suatu saat dapat menghasilkan panenan yang berlimpah. Atau analogi lain, uang Rp1.000 yang dikumpulkan dengan setia oleh tukang parkir suatu hari pasti dapat mencapai nominal Rp10 juta. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua analogi ini? Mereka yang mulai karirnya dari hal-hal kecil, apabila itu dikerjakan dengan penuh dedikasi, suatu saat pasti akan menghasilkan hal-hal besar. Kita semua pasti tahu prinsip ini, karena itu bisa dipelajari langsung dari pengalaman hidup sehari-hari. Jeff Bezos misalnya, dia mendirikan Amazon pada tahun 1994 di garasi rumahnya di Washington. Saat itu dia hanya menjual beberapa buku secara online. Namun berkat dedikasinya, toko buku online Amazon kemudian berkembang menjadi marketplace untuk berbagai produk seperti cloud computing, perangkat elektronik, dan bahkan hiburan. Alhasil, bisnis yang dimulainya dengan skala kecil kini menjadi salah satu toko online terbesar di dunia saat ini. Kita tentu berdecak kagum dengan hasil pencapaian Bezos dan orang-orang sukses yang lainnya. Masalahnya, kita kerap kali lupa bahwa hasil yang besar dan spektakuler selalu dimulai dengan hal-hal kecil. Kita cenderung tidak sabar untuk menunggu hasil akhir. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita selalu mengharapkan hasil yang besar sesegera mungkin dan langsung tampak oleh mata orang lain tanpa mempedulikan proses waktu yang berlangsung. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak menganggap enteng hal-hal kecil, sebab dari hal-hal yang tampaknya biasa atau ordinary dapat muncul sesuatu yang luar biasa atau extraordinary. Pertumbuhan sebatang pohon sesawi misalnya selalu diawali dengan menaburkan benihnya yang kecil, kesetiaan dalam merawatnya sehingga tetap bertumbuh subur, dan kesabaran untuk menunggu hasilnya. Sama seperti proses pertumbuhan sebatang pohon sesawi inilah, demikian juga proses penyebaran kerajaan Allah di dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk menyebarkan sabda Allah dengan penuh dedikasi lewat sikap dan kata kita. Sabda Allah yang telah ditaburkan itu harus dirawat dengan sebaik mungkin agar tetap tumbuh dengan baik dan subur. Mungkin saja hasilnya tidak langsung tampak sekarang, namun bersabarlah, karena kita percaya bahwa Allah sedang bekerja. Suatu saat hasilnya pasti akan tampak nyata. Singkatnya, perluasan kerajaan Allah di dunia adalah perpaduan antara 3 proses: menabur, merawat, dan bersabar. Saudara-saudari terkasih, kini menjadi tugas kita untuk menabur benih-benih kecil, merawatnya dengan setia, dan bersabar untuk menunggu hasil akhirnya. Kita dipanggil untuk menjadi penabur yang setia dalam kerajaan Allah, dan tempat persemaian pertama yang paling cocok adalah keluarga. Saya tahu bahwa tidak mudah bagi orang tua zaman sekarang untuk memberikan pendidikan iman bagi anak-anak mereka. Tantangan yang dihadapi oleh kaum muda zaman sekarang tidaklah sama dengan tantangan yang kita hadapi ketika kita masih kanak-kanak. Namun pendidikan iman dalam keluarga
tetap harus dipegang teguh. Taburkanlah benih-benih iman yang baik dalam diri anak-anak Anda, meskipun itu tidak selalu mudah, lewat kata dan tindakan kita sehari-hari, yang mencerminkan kasih pada Kristus. Rawatlah dengan baik iman yang sudah ditaburkan itu, lewat kesaksian hidup, dalam bentuk doa bersama, misa kudus setiap hari Minggu, bahkan setiap hari jika hal itu memungkinkan. Dan suka membaca buku-buku rohani yang bisa dibeli di toko-toko buku rohani Katolik. Dan yang paling penting adalah bersabarlah untuk menunggu hasilnya. Ingatlah akan 3 proses tadi: menabur, merawat, dan bersabar. Saya sungguh percaya bahwa setiap pengorbanan kecil yang kita dedikasikan bagi perluasan kerajaan Allah di dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Peluh keringat, bahkan lumuran darah yang kita dedikasikan bagi pertumbuhan iman dalam keluarga kita, pasti suatu saat akan membuahkan hasil. Sama seperti dunia bisnis yang memerlukan proses dalam kesuksesannya, dunia spiritual juga memerlukan proses dalam pertumbuhannya. Do your best and God will do the rest. Lakukanlah yang terbaik dan Allah akan mengerjakan sisanya. Tuhan memberkati.